Ini kalau kita kembangkan kepada sana. Lalu kenapa kemudian Allah masih bersumpah? Setelah cerita tadi masih bersumpah lagi Allah. Bersumpah dengan tadi itu. Sesuatu yang harus disumpah, harus kita gunakan sumpah, itu sesuatu yang sangat penting. Kalau yang remeh-remeh mungkin kita sumpah. Aku wingi mari mangan pecel aku. Sumpah aku, ya gak perlu mangan pecel kok sumpah barang. Karena sesuatu yang gak penting. Tapi kalau sesuatu yang penting, kita wajib bersumpah untuk meyakinkan. Yang pertama. Yang kedua, orang itu banyak meremehkan. Karena banyak meremehkan, kemudian bersumpah agar orang itu yakin. Ya, banyak meremehkan ini. Masalah akhirat kan sering diremehkan. Dari mana lihatnya? Kelakuannya banyak melakukan perbuatan dosa. Itu kan meremehkan sebenarnya. Ya, padahal ancamannya berat. Kemudian dalam sumpah itu ada yang namanya alat bersumpah. Alat bersumpah. Terus yang kedua, isi sumpahnya. Sebenarnya maunya Allah apa yang mau ditanamkan setelah bersumpah tadi itu? Ya. Kalau ayat ini, kalau di surat Al-Haqqah ini, alat bersumpahnya ayat 38 sampai 39 tadi itu. Fala uqsimu bima tubsirun wa mala tubsirun. Itu alat sumpahnya. Ada juga kayak wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqat dzakara wal untha. Mbak, menarik itu. Kalau Allah bersumpah demi malam yang menutupi apa itu matahari itu ya. Terus atau yang menampakkan siangnya. Lalu dua kan, sumpahnya dua, malam sama siang. Kemudian wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan manusia tidak diciptakan kecuali laki-laki dan perempuan. Dua-dua itu. Nanti itu lanjutannya al-lail itu mesti dua-dua. Banyak orang yang punya usaha, tapi usaha itu dibagi dua. Ada yang taat, ada yang tidak. Itu di kaitan sumpah dua, nanti akan muncul dua. Sama kayak gini. Jadi kalau Allah bersumpah itu sesuai dengan isi yang ingin disampaikan. Nah, ini apa mau pesannya? Setelah bersumpah tadi dengan apa yang dilihat, dengan apa yang tidak lihat, kemudian isi sumpahnya itu ayat 40. Innahu laqaulu rasulin karim. Ini yang ingin ditanamkan oleh Allah. Ya. Sesungguhnya hu itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Laqaul, sesungguhnya perkataan atau wahyu yang diturunkan kepada Rasul, seorang Rasul ya Pak Karim, yang mulia. Ini pertama, ya. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah gara-gara nggak percaya sama kitabnya, nggak percaya kepada Rasulnya. Rasulnya tidak dipercaya, otomatis tidak percaya kepada pelajaran yang disampaikan, ajaran yang dibawa. Ini jangan sampai terjadi pada umat Islam. Maunya kan gitu. Maunya dan itu. Umat Islam nanti akan sama loh. Kalau tidak percaya terhadap Al-Quran, banyak meninggalkan Al-Quran, nasibnya akan sama dengan umat-umat yang dihancurkan itu. Kalau ingin selamat, ingin bahagia di dunia dan akhirat, dapat menerima catatan amal dari tangan kanan, perhatikan Al-Quran. Karena Al-Quran itu innahu laqaul wahyu, sungguh wahyu. Wahyu Rasul itu diidhofkan. Ada pelajaran bahasa Arab mudhof ilaih. Nah, Rasul itu diidhofkan, disandarkan kepada kaul. Ya, Rasul siapa? Nah, kalau yang konteksnya ini Nabi kita Muhammad SAW. Apa bentuknya Rasul itu? Tugas Rasul itu tabligh, menyampaikan. Nah, menyampaikan apa? Nggak boleh beda dengan yang disampaikan. Itu tabligh namanya. Apa yang disampaikan Rasul? Yang disampaikan oleh Rasul itu Al-Quran yang di langit dunia, kemudian turun kepada Rasul secara berangsur-angsur, tanzil, turunnya berangsur-angsur. Ya, ini yang nanti kita peringati sebagai nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu, jadi turunnya awal. Ya, turunnya awal Al-Quran dari langit dunia yang berangsur-angsur kepada.
Ada juga, ini ada yang sama ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Ini terdapat di surat At-Takwir ayat 19. Innahu laqaulu rasulin karim. Sama redaksinya. Rasul juga diidopkan, tapi ini bukan Nabi Muhammad, bukan. Tapi ini adalah Jibril alaihi salam yang bawa. Sama bawa pesan, bawa Al-Qur'an, tapi anzal, membawa dari langit ya, dari Lauh Mahfuz sana diturunkan ke langit dunia, sekali diturunkan. Makanya pakai anzal. Inna anzalna fi lailatul qadar. Sehingga pada saat Lailatul Qadar itu kita tunggu datangnya itu saat Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia di Baitul Izzah. Itu namanya Lailatul Qadar. Tapi kalau yang diturunkan berangsur-angsur ke dunia namanya tanzil. Berangsur-angsur. Kita peringati sebagai nuzulul Quran yang pertama kali diturunkan. Kenapa ini kok disandarkan kepada Jibril, malaikat Jibril? Dikuatin indadil arsyimakin. Ini ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya seperti itu. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, dekat arsy. Muto'in thamma amin. Yang ditaati di sana, di dalam malaikat, lagi dipercaya. Nah, ini. Jadi pembawa Rasul, pembawa Al-Quran tadi dari atas malaikat Jibril, Rasul juga nanti disampaikan kepada Nabi Muhammad juga yang karim, yang mulia. Kemudian Nabi Muhammad setelah menerima disampaikan kepada umatnya, itu juga disebut sebagai karim. Ini sudah membantah orang Quraisy yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah majnun. Apa majnun? Orang gila. Selesai dibantah dengan innahu laqaulu rasulin karim, mulia. Kau ono wong edan mulia. Enggak ada ya. Itu bantah pertama, dibantah pertama. Di ayat. Jadi ini intinya yang ingin disampaikan. Yang pertama sampai disebutkan cerita kiamat, umat yang dihancurkan, kemudian yang diselamatkan, bagaimana nanti terjadinya kiamat disampaikan, kemudian bagaimana catatan amal diberikan, dan akibat-akibatnya yang mengerikan atau yang menyenangkan bagi yang bahagia. Kemudian ditutup disampaikan, kamu jangan sampai lengah dari Al-Quran. Ya, pesannya itu, pesannya. Innahu laqaulu rasulin karim. Oke. Kita lanjutkan ke ayat 41. Kemudian wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. 41 sampai 43. Ini berkaitan, ayat ini berkaitan turunnya dengan peristiwa Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Awal-awal pernah saya sampaikan. Ini dalam hadis Raul Ahmad dikatakan di sini, di Umar itu keluar pada saat si kafir ya, belum Islam, dia keluar ingin menghadang Rasulullah. Ya. Ternyata begitu keluar, Rasulullah sudah dijumpai, sudah berada di Mekah dulu, di Ka'bah dulu, lagi melaksanakan sholat. Ya. Fakumtu khalfahu. Jadi Rasul mendahului Umar, kemudian dia sholat. Fastaftaha suratal Haqqah. Di Umar itu langsung di belakangnya Rasul, ingin tahu ini sholat koyo apa sih, didengarkan. Nah, Rasulullah membaca surat Al-Haqqah itu. Saat dibacakan surat Al-Haqqah itu, kata Umar, faja'altu a'jabu min ta'lifil Qur'an. Umar takjub terhadap susunan Al-Quran tadi. Karena orang Arab itu kan memang paham saat itu ahli syair ya, ahli syair bahasa. Dia kagum dengan susunan bahasa Arab yang dibaca oleh Rasulullah. Kemudian dia bergumam, ola fakultu. Umar mengatakan, hada wallahi syair. Ya, ini demi Allah, ini syair ini. Nah, kata Umar ya, syair karena indahnya susunan Al-Quran itu.
Ya, kemudian lanjut, kama qalat Quraisy, sebagaimana disebutkan oleh Quraisy. Nah, saat Umar hatinya mengatakan seperti itu, lalu Rasulullah SAW membaca, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Nah, jadi baca itu, kaget Umar kan, makin kaget loh. Kok iso pas nyambung itu. Saat dia mengatakan ini syair, lalu Rasul mengatakan inna laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Al-Qur'an itu bukan syair. Nah, gitu ya. Qalilan ma tu'minun, sedikit yang beriman. Lalu qala qultu, lalu Umar mengatakan, oh kalau bukan syair, ini kahin ini. Kahin ini mantra dukun, mantranya dukun. Ya, kenapa kok dikatakan mantranya dukun? Karena orang ini ya, satu keluarga bisa jadi berpisah. Suami istri bisa jadi berpisah, orang tua sama anak bisa jadi berpisah karena mendengarkan Al-Qur'an ini. Karena dia ikut Islam, orang tuanya enggak. Bisa seperti Abu Sofyan. Abu Sofyan itu kan tetap kafir pada saat itu. Putrinya justru menjadi pengikut Rasulullah, dinikahi Rasul. Abu Sofyan itu cerai, berpisah dengan orang tuanya. Ya, ada anak sama banyak yang terjadi itu. Ada hamba sahaya dengan tuannya Bilal, kemudian ikut ya, berani menentang tuannya. Ini pengaruh dari Al-Qur'an. Makanya kemudian mengatakan ini kahin ini. Karena pada zaman itu dukun itu bisa suami istri bisa cerai gara-gara dimantrai oleh dukun itu ya. Ada yang pernah jadi dukun? Tidak ada ya. Maka kemudian Umar mengatakan kahin, saking luar biasanya pengaruh Al-Qur'an pada masa itu ya. Qala qultu kahin. Oh, ini mantranya dukun, dari Rasul itu dukun. Lalu Rasul membaca ayat berikutnya, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin ila akhirih as-surat, sampai akhir surat. Umar makin luar biasa itu. Saat dia berpikiran, oh ini kahin, pas surat ayat yang dibaca yang menentang, oh ini bukan kahin. Kemudian apa kata Umar? Qala bahwa al islamu fi qalbi kulli mawaqi. Pada saat itu Islam itu menghunjam di dalam hatiku. Di pertama kali Umar mendengarkan ayat Al-Qur'an itu surat Al-Haqqah. Tapi belum beriman, tapi sudah masuk di sini, sudah masuk itu. Jadi terpengaruh Umar dengan bacaan itu. Baru nanti akan menjadi beriman setelah mendengarkan surat Toha itu ya, surat Toha yang dibaca oleh adiknya, Fatimah. Jadi itu ya, di tentang kenapa tadi wa ma huwa biqauli syair, dijawab bukan syair. Yang menarik begini, yang menarik. Tidak ada orang Quraisy itu yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatan Nabi Muhammad. Ini perkataan Nabi Muhammad, tidak ada. Tapi mengatakan yang pertama syair. Karena indahnya, karena tahu selama 40 tahun bersama Nabi Muhammad, orang itu tahu perkataan Nabi Muhammad apa sehari-harinya. Kan ngerti ngomongnya. Kok moro-moro ngomong Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan kaget iki. Iki opo diwaca sing diomong Nabi Muhammad ini. Jadi tidak mengatakan omongannya Nabi Muhammad, tidak. Kita ini yang biasa di Alihwan ini ya. Kan tahu ini Pak Bandrio tukang biasa ngomong apa. Sampai misalnya Pak Yit, Pak siapa? Pak Sis kalau tanya mesti otak atik gatuk, tahu sudah. Seharian kan ngerti tahu itu ya. Apa menarik Ustadz? Nah ya, mesti kata-kata tahu. Oh misalnya ada Pak Edi kalau tanya mesti ngaitkan dengan ayat, itu ngerti. Oh ini pertanyaan ini. Kok nanti suatu saat ngayatkan dengan nyanyian? Iki kan piye Pak Edi kok berubah ini? Kan dulu. Ya. Jadi seperti itu, orang itu sudah kalau lama karakternya muncul karakternya. Ya, kita bisa lihat kok moro-moro ngomong lain nih kaget, kok iso ngomong kayak gini. Nah, ini sama dengan Nabi kita Muhammad. Maka dikatakan oh syair ini yang dibaca ini syair.
Terus karena pengaruhnya tadi, kemudian orang Arab mengatakan kahin. Maka dua ini yang dibantah oleh Al-Quran. Ya, kalau majnunnya sudah terbantah dengan mana? Dengan tadi itu, innahu laqaulu rasulin karim. Dibantah itu sudah. Rasul itu mulia, nggak mungkin gila, nggak mungkin majnun. Terus syairnya dibantah dengan ayat ini, ayat 41 itu, wa ma huwa biqauli syair. Ya, qalila ma tu'minun, sedikit yang beriman, memang tidak banyak waktu itu. Sedangkan yang kahin dibantah ini, wala biqauli kahin, qalila ma tadhakkarun, sedikit yang menyebutkan, ya, yang mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Termasuk umat Islam sekarang, ya, banyak yang masih tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil Al-Quran sebagai sumber hidayah, baru dipakai sebagai sumber fadilah, ya. Sama kayak misalnya baca sebelum tahajud, baca surat Al-Kahfi misalnya sekian-sekian, atau baca sebelum tidur baca surat Tabarok. Itu kan baru, kalau kita baca itu tapi kita tidak pernah mempelajari tafsirnya, berarti kita baru mengamalkan Al-Quran sebagai sumber fadilah. Tapi kalau kita langsung pelajari, oh apa maunya, kenapa kok harus baca Tabarok, kemudian dibaca tafsirnya, itu sudah Al-Quran dipakai sebagai sumber hidayah. Sama dengan surat Yasin. Surat Yasin kan surat yang paling populer di Indonesia, ya, termasuk di desa-desa paling banyak yang dibaca. Nama surat Yasin. Tapi apa isinya surat Yasin? Bisa jadi tidak tahu. Kenapa? Karena dia hanya mengambil sebagai sumber fadilah tadi itu, tidak sampai mengambil sebagai sumber hidayah, sebagai jalan petunjuknya, tidak dipakai. Nah, makanya kita jamaah Al-Ikhwan yang sering datang ke sini, ini dalam rangka mendapatkan Al-Quran sebagai sumber hidayah, ya. Oke. Kemudian di ayat 43, tanzilum mirabbil alamin, bahwa Al-Quran itu diturunkan dari siapa? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, ya. Bukan Tuhannya Muhammad, bukan, tapi Tuhan semesta alam. Tuhannya orang Quraisy termasuk, ya, yang menentang itu Tuhannya orang Islam, itu dikatakan seperti itu, sehingga layak untuk diimani, layak untuk diikuti sebagai pedoman hidup. Itu ayat 43. Kita lanjut sekarang ke ayat 44. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Walau, dan jikalau taqawwala alaina, taqawul sama kayak kalau takowul itu, kalau kola itu kan perkataan, kalau kola Rasul. Tapi kalau takowala itu perkataan yang dibuat-buat. Artinya ini bukan firman Allah disandarkan kepada firman Allah, ini dari Allah, gitu ya. Nah, Allah mengatakan begini, walau takowala alaina, seandainya Nabi Muhammad, Rasul yang karim itu membuat-buat takowul ba'dal aqawil, tidak banyak, sebagian kecil saja dari Al-Quran itu dia buat-buat, bukan wahyu, dikatakan sebagai wahyu. Nih, sampaikan seperti itu di ayat 44, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, membuat-buat perkataan kemudian disandarkan kepada Allah. Ayat 45-nya, la akhadna minhu bil yamin, la akhadna, ya, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Maksudnya akhad itu juga akan dalam arti juga menghukum, akan dihukum oleh Allah. Tangan kanan itu kan menunjukkan kekuatan. Orang yang paling kuat itu kanan apa kiri? Tergantung, kalau kidal kiri, ya. Nah, secara umum kan yang kanan, ya. Yang kuat itu kanan, simbol kanan. Tangan kanan itu berarti tangan yang kuat. Kalau orang tangan kanan itu kepercayaan, kan itu, ya, kepercayaannya. Jadi akan dipegang dengan kuat tangan kanannya,
Kemudian apa? Di ayat 46, summa laqata'na minhul watin. Kemudian laqata'na, kami potong minhul watin. Watin itu ada urat yang menghubungkan ke jantung. Itu akan dipotong langsung. Kan gawat itu. Jadi kalau Nabi Muhammad satu saja yang sedikit saja yang bukan dari wahyu kemudian disampaikan ya, bahwa itu wahyu, ancamannya pertama ya akan dipegang, disiksa dia, akhotnya akan mendapatkan siksa kuat, tidak bisa menolak dengan bil yamin tadi. Kemudian akan dipotong pembuluh jantungnya, urat pembuluh jantungnya. Ada yang mengatakan la qata'na minhul watin itu seperti hewan kemudian disembelih, digorok, itu summa la qata'na minhul watin. Ayat ini bukan peringatan kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan, tapi untuk memberikan pelajaran kepada orang Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu atau musyrikin Quraisy, bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan sesuatu yang dibuat, bukan dari Rasul, tapi semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana cirinya? Pertama, ya, pernah Rasul dikasih pertanyaan, tidak bisa jawab. Pernah tuh? Rasul saat ditanyakan tidak bisa jawab, masih nunggu ayat. Sampai-sampai coba peristiwa. Sampai-sampai pada saat hadisul ibki, peristiwa berita bohong yang menyebar terhadap Bunda Aisyah itu, yang dikatakan selingkuh itu Rasul tidak berkutik saat itu. Nunggu ayat yang membersihkan Al-Quran. Baru nanti setelah berapa bulan, sudah lama, sampai Aisyah sudah nangis, sudah tersiksa, artinya tersiksa dengan kondisi seperti itu, baru turun Al-Quran membersihkan Bunda Aisyah. Ini tidak langsung, nggak bisa. Itu berarti dari Allah langsung. Kemudian setiap kata pun bisa diulang. Misalnya kul huwallahu ahad. Itu kan perintahnya kepada Nabi kita tuh. Katakan Muhammad huwallahu ahad, dia Allah adalah satu. Kalau kita kata orang misalnya misalnya gini, kamu diperintah apa oleh kepala sekolah? Kira mungkin kepala sekolah saya memerintah, nggak iro, paling langsung ngomong saya disuruh pergi ke kantor pusat, paling mak gitu. Nggak mungkin dikatakan kepala sekolah, nggak iro. Tapi ini karena wahyu dari Allah, nggak ada yang dikurangi sedikit pun, sehingga walaupun hanya perintah kul katakanlah Muhammad, tetap disampaikan oleh Rasulullah SAW, nggak dikurangi, nggak langsung huwallahu ahad, nggak langsung itu, satu huruf pun tidak dikurangi. Jadi ini hanya pemberitahuan kepada musyrikin Quraisy bahwa Nabi kita Muhammad menyampaikan itu adalah wahyu. Kemudian di ayat 47, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau Allah sudah mau menghukum, hajizin itu kalau ada dua orang mau bertengkar, misalnya A B mau bertengkar, lalu di tengah dihadang biar tidak beradang, itu hajizin namanya. Biar tidak terjadi pertengkaran, perkelahian. Nah, ini maksudnya kalau Allah sudah memberikan hukumannya, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada yang bisa menghalangi siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah mau diturunkan. Gak bisa. Ya, Samud habis, walaupun orangnya luar biasa ilmunya. Ad habis, selesai. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dengan perlengkapan yang kuat, Nabi Musa bondo tongkat, ternyata Fir'aun dan bala tentaranya habis karena Allah semua, ya. Jadi kalau Allah sudah menghendaki, nggak bisa. Sebagaimana doa yang kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu kan suruh baca itu setiap selesai kita sholat buat dzikir.
itu untuk menanamkan dalam diri kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah itu memberikan atau menahan sesuatu, gak ada bisa yang bisa memberikan. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu, gak ada yang bisa menarik. Gak bisa yang nahan, gak bisa. Nah, itu ya. Makanya kalau orang beriman gak pernah takut untuk rezekinya diambil orang. Gak pernah takut. Makanya gak ada orang beriman itu mesti nyogok proyek misalnya bayar. Kenapa? Loh, ini rezekiku mesti itu. Kalau nggak dapat dari itu mesti yang lain. Loh, jelas moco ini. Ya, suruh makan itu. Kalau Allah mengendaki selesai. Nggak ada yang nggak selesai. Dan sekejap, saya pernah sampaikan itu. Padel prayogo ya. Ojo banding-banding gitu. Ya. Parel ya, parel. Nah, berarti ustadznya jarang ngikuti ini. Hanya tahu sekali. Yang apal berarti sering ngikuti. Parel itu. Ya, parel itu. Sekejap saat diundang Jokowi suruh nyanyi, yang tadinya sebagai pengamen di pasar, langsung so di mana? Naiknya langsung ada berita itu, naik jet pribadi. Iya Pak, diantarkan ke sekolahnya itu, naik jet pribadi. Sing dialihkan perang tahun gak iro ya. Naik jet pribadi. Ya. Ini coba dari tukang ngamen, kalau Allah ingin merubah cepat sekali. Ya. Terus lagi dibandingkan dengan kasus Sambo itu. Sambo itu kurang rapi ya, apa itu? Semua terlibat ya. Semua terlibat ya. Rapi. Satu buka selesai hancur, kabeh sak golongan seret dipecat jadi Polri. Kalau Allah mengendaki selesai. Lha ngono kok wong Islam sik wedi rezekine dicukup wong. Ayo cepet engko anu kok kalah mbek iku ah. Ndak usah nek wayahe rezekine. Ya. Dodolan sampai jamaah ketinggalan. Sampai gak gelem jamaah barang. Yang saya sering lihat itu sampai Jumatan ini sering terlambat. Apa wedi rezekine hilang itu ya. Padahal sudah dijanji oleh Allah, kalau itu rezekinya ya akan lari, tidak akan lari, ya, tidak akan lari. Okay. Tidak bisa kan menghalangi apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ayat 48, wa innahu la tadhkiratul lil muttaqin. Nah ini Al-Quran itu tadhkiro. Tadhkiro itu pelajaran, ya. Bagi siapa? Orang muttaqin. Kalau orang muttaqin ngambilnya Al-Quran sebagai pelajaran. Seakar kata dengan dzikir. Dzikir itu ada dua makna. Yang pertama mengingat, yang kedua menyebut. Mengingat, agar mengingat sering dibaca. Makanya Al-Quran itu sering dibaca, ya. Kita sering membaca Al-Quran, ya mesti sering baca. Kalau sholat kan sering baca Al-Quran, sudah dibaca. Tapi tidak hanya di situ, juga baca di luar sholat, baca Al-Qurannya. Terus menyebut itu di samping memahami juga mendakwakan, itu menyebut. Jadi kalau namanya Al-Quran itu tadhkiro, pelajaran bagi kita harus mempelajari Al-Quran itu sekaligus kita menyebarkan, menyampaikan. Karena itu perintah, ya. Apa itu perintahnya? Kata Rasul, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ojo sito ayat yang dihafal. Ya kudu tambah gitu ya, kudu tambah. Nah, ini pelajaran. Itu kalau kita sudah menggunakan Al-Quran sebagai pelajaran tadhkiro, itu tadi sering kita baca, ya, dzikir, sebagai nama dzikir kan baca. Kemudian dengan disuarakan, dipelajari dan didakwakan, itu namanya sebagai pelajaran. Nah, di ayat 49, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Jelas Al-Quran itu wis. Jelas ceritanya, jelas semua terbukti, ya. Terbukti, ya. Itu masih mendustakan. Ya.
Nggak mungkin Al-Quran ini kayaknya yang ayat ini nggak sesuai zaman sekarang. Kan ada yang seperti itu. Ini yang bisa dulu, sekarang nggak bisa sekarang ini. Nggak sesuai lagi, nggak iso lagi. Nggak memungkinkan Al-Quran diterapkan. Jadi Al-Quran itu disesuaikan dengan zaman. Mestinya zaman yang disesuaikan dengan Al-Quran. Sama dengan Arab itu. Bukan Islam itu Arab, bukan. Arab diislamkan. Arab itu diislamkan. Bukan Islam itu produknya Arab, bukan. Memang diturunkan di Arab. Kenapa bahasa Arab? Bahasanya luar biasa. Karena tidak mungkin keliru bahasa Arab itu. Karena bahasa Arab itu bahasa figuratif. Tidak mungkin menafsirkan itu keliru kalau sudah tahu mempelajari bahasa Arabnya. Jadi kalau di Indonesia, ya di Indonesia itu diislamkan, bukan diarabkan, bukan. Nah, ini yang salah ya. Saya setuju dengan pendapat bahwa pada saat itu orang Arab, bangsa Arab itu diislamkan. Ini bukan berarti ini produknya orang Arab, bukan. Kalau jubah itu produknya orang Arab. Coba kalau kok bisa Pak? Iya, coba delok perang itu. Abu Jahal saat perang itu orang kafir Quraisy sama kan pada jubahan kabeh. Apa ono sing pakai blangkon? Enggak, waktu perang jubahan semua. Jubah itu bukan simbol ketakwaan, bukan. Memang pakaian di situ. Mbak lihat wis di film. Kalau kita lihat ke misalnya di Arab di sana ya, yang pernah umroh atau haji, yang pakai surban bukan hanya orang yang mau berangkat ke masjid. Yang pakai jubah itu, sing dodolan hewan barang, ya jubah, ya podo udeng-udengan pisan. Sing ngemis ya podo pakai jubah kabeh, podo gitu. Apa salah Pak? Enggak salah. Kalau kita mau pakai. Wong itu juga sudah yang penting menutup aurat, boleh. Tapi jubah terus pakai terus, enggak apa-apa ya. Ojo coba Jumatan jubah, itu kan simbol jubah itu kayak bagian takwa, koyok baju takwa sing jubahan kayak gitu. Enggak. Ada teman saya yang enggak ngerti itu ya. Waktu reuni ada. Nah, itu cerita ada teman yang memang lama mukimin di Arab itu. Pulang pakai jubah, memang selalu pakai jubah teman saya itu. Dia ngomong, "Duh, kok itu wong lanang sopo iku ya kok pakai londres? Pakai apa itu?" Ya, wong wedok ya namanya. Londres ya, Bu. Ini dipakai dia wong hamil itu. Jadi kaget itu kan nggak ngerti jubah teman saya ternyata. Gitu ya. Iku kok kok nganggu tek wong wedok iku ya. Karena nggak ngerti. Padahal jubah itu ya pakaian orang laki-laki. Boleh ndak apa-apa ya. Tapi jangan kemudian muncul dalam diri kita saat orang pakai jubah itu orangnya bertakwa, bukan. Itu memang asli Arab ya. Yang sarungan terus gak takwa misalnya. Ya keliru ndak gitu ya. Atau yang celonoan nggak takwa, bukan. Pak Sodik kaget celonoan terus Pak Sodik. Kalau sarungan, aku gak tahu ketok Pak Sodik sarungan. Padahal wis dikei sarung mbek Alihwan iki. Ojo-ojo didol meneh mbek Pak Sodik iki. Ya. Jadi seperti terangnya Al-Quran itu masih didustakan ya. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Entar kok hilang Pak. Iya, ini biasa, ini kegangguan. Nah kalau orang itu mendustakan Al-Quran, maka di ayat berikutnya ayat 50 yang akan diperoleh oleh orang ini, wa innahu lahasrotun alal kafirin. Maka nanti Al-Quran itu akan menjadi penyesalan. Di keberadaan Al-Quran akan menjadi penyesalan. Jadi Al-Quran ada dua. Ada tadhkirah bagi orang mutakin, ada hasrotun bagi siapa? Al-kafirin yang tidak mau Al-Quran, tidak mau Al-Quran. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW di hadis Rawal Darimi ini. Yaji'ul Quran yaumal qiyamah. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Fayashfa'u li sahibihi. Lalu memberi syafaat kepada pembacanya. Sohib ya, sohib. Sohib itu kan selalu bersama, yang menemani sahabat karib,
duka maupun suka, itu sahabat namanya, ya. Nah, orang yang sohibi Al-Quran itu artinya dia terus bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, perilakunya kayak Al-Quran, itu namanya sohib, ya. Tutu ngapal notok tapi nggak mempelajari Al-Qurannya, itu bukan termasuk sohib. Bayas ma'uli sohibi, nanti akan memberi syafaat Al-Quran itu kepada sohibnya. Bayakunu lahu qaidan ilal jannah, Al-Quran juga akan menjadi pembimbing baginya ke surga. Ini berarti latat kiroyak sudah mengambil pelajaran. Kemudian ditutup di ini hadis ini, wa yakunu lahu saikon ilan nar. Tapi Al-Quran juga akan membawa, ya, akan menuntun juga ke neraka. Bagi siapa yang menolak Al-Quran? Ya, jadi Al-Quran punya fungsi dua. Nanti Al-Quran bisa menuntun kita ke surga yang mengamalkan, dan bisa menggiring orang kepada neraka bagi yang tidak mau melaksanakan Al-Quran. Jadi ada dua tadi, ya, lah tadkirah bagi orang muttaqin, lah hasratun bagi orang kafirin. Kemudian ditutup di ayat 51, 52, wa innahu la haqqul yakin, dan sesungguhnya dia Al-Quran itu hak, keyakinan yang benar. Jadi kalau kita sudah mengikuti apa yang disampaikan Al-Quran, berarti kita sudah berada di jalan benar, nggak usah ragu sudah. Atau dengan kata lain, setiap sesuatu masalah sandarkan kepada Al-Quran, cari rujukannya kepada Al-Quran, ya. Atau pendapat-pendapat ulama yang menyandarkan pendapatnya kepada Al-Quran, itu yang kita pakai, karena itu mesti benar kita, ya, kalau disandarkan kepada Al-Quran. Dan ayat ini kemudian ditutup di ayat 52, fasabbih bismi rabbikal adzim. Rasulnya sudah karim, mulia, Al-Qur'annya juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala, isinya sudah benar semua, tidak ada yang terkurang, tidak ada yang salah. Al-Qur'an benar, bisa dijadikan tuntunan, ya, bisa tuntunan hidup kita. Maka apa yang harus kita alihkan kalau saat kita melihat sesuatu yang istimewa itu? Fasabbih, kita kemudian bertasbih, subhanallah, bismi rabbikal adzim, dengan menyebut nama Allah yang maha agung. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mengenai uraian dari surat Al-Haq, yang mana semuanya itu adalah menjadi hibah kita. Dan kebetulan memang tadi pesannya dari penceramah ini, tetap kita harus belajar nausoroh, kan gitu Ustaz, ya. Jadi menjadi bekal kita. Marilah kita buka mengenai session tanya jawab. Kami berikan dulu kepada ibu-ibu, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, Bu. Monggo, Bu. Ojo menengah, Ibu. Ibu-ibu. Mari kita buka kepada forum. Ada yang mau dipertanyakan, monggo. Pak Gofar, Pak Gofar, Pak Nanang berdua. Monggo silakan Pak Gofar. Enggak jelas, kurang dengar. Ya. Sepertinya Allah itu tidak bisa dinego, tidak bisa dinego lagi. Padahal Allah juga berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mau jelaskan? Ya. Kita tahu bahwa itu kehendak Allah setelah terjadi, ya. Kalau belum terjadi, berarti belum tahu, masih terbuka lebar. Masih buka terlebar, kita dikasih ruang. Apa ruangnya? Berusaha, ikhtiar. Karena ikhtiar kita itu ibadah. Yang kedua, berdoa. Doa ini yang kita lakukan. Berdoa kepada Allah.
Kalau Allah ingin merubah ya bisa dirubah. Kenapa tidak gitu ya? Bisa dirubah. Cuma memang ujian yang Allah berikan ada dua, ada yang enak, ada yang tidak enak. Itu menurut kita kan. Menurut kacamata manusia kan gitu. Kalau yang sesuai dengan keinginannya berarti yang enak gitu ya. Tapi kalau diberi sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, gak enak gitu ya. Gak enak. Padahal itu belum tentu tidak enak. Ya, belum tentu tidak enak. Sesuatu yang apa? Misalnya kayak Nabi yang masuk, Nabi Yunus ya, yang masuk perut ikan itu. Nabi Yunus ya, Nabi Yunus. Saat dia menghindari mangkel, marah kepada jamaahnya, kemudian dia tinggalkan, ternyata harus dilempar ya, harus dilempar ke laut, masuk ke perut ikan nun gitu ya. Apa itu kok gak enak ya? Gak enak. Tapi justru dari situ muncul kemudian la ilaha illa anta inni kuntu subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sesuatu yang membahagiakan itu bagi kita saat kejadian apapun yang kita alami itu justru mendekatkan kepada Allah. Itu yang paling penting stressingnya sebenarnya. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu kok justru jauh dari Allah, itu istighfar, kita harus istighfar. Walaupun itu sebuah kebaikan. Ya. Kok kita dikasih sesuatu, loro, misalnya biasa sakit tangan, gurung mari, denggule loro. Soalnya wis tuwek boleh. Tambah merambat ning dengkul misalnya. Kok tambah ini malah ya Allah, tak rasakan alhamdulillah ya Allah, astagfirullahaladzim. Merasakan lemahnya kita di hadapan Allah. Berarti sakit dengkul tadi itu justru malah luar biasa, membawa kita kepada iman. Contoh misalnya seperti Habib bin Nazar, cerita Yasin itu ya, cerita Yasin. Kenapa kok nggak ditolong sih oleh Allah seperti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu kan langsung dibakar, dijuarno, tapi moro-moro Nabi Ibrahim sudah habis sapinya, sehat, nggak apa-apa kan, bisa Allah nolong. Tapi Habib bin Nazar ini kok iso disiksa oleh sak kampung kan ya, sak kota nyiksa, sampai ada di tafsir itu keluar membure ususnya, kemudian meninggal. Kok gak ditolong sih mbak Allah? Nah, kalau kita lihat kacamata itu iya, tapi apa yang diberikan oleh Allah kepada Habib bin Nazar? Diselamatkan imannya. Dia tetap bertahan walaupun disiksa, dia tetap bertahan bahwa dia beriman. Suruh saksikan, itu bentuk sesuatu yang luar biasa daripada dunia. Kemudian apa? Kilat holil jannah, kamu masuk surga. Itu yang diberikan oleh Allah. Itu anugerah yang tidak bisa dinilai oleh dunia. Walaupun nampak di akhirat, di dunia dia kayaknya soro, diinjak-injak, disiksa sampai mati. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya kayak gitu. Jangan dinilai dengan kacamata keinginan kita. Ya. Nah itu. Jadi kalau Allah kasih mesti yang terbaik. Nah, dan itu tujuannya apa sebenarnya? Untuk menanamkan keyakinan kepada kita bahwa rezeki itu sudah diatur. Allah tidak akan keliru nanti. Malaikatnya yang diutus tidak mungkin keliru, salah memberikan. Nek wis jatah awake dhewe mesti larinya ke kita. Ya. Nek bukan ya sama. Saya pernah itu ya, antri ngisi bensin itu ya. Begitu waktunya saya entek bensinnya. Waduh, santri suwi, nasib gitu. Lah kayak gitu ada. Ya enggak enak. Yo rotok tak wasi karyawan iku gak di sisi. Habis Pak tuh. Ate ngamuk rotok, ya Allah, entek diwae. Jadi gitu, kacamata takdir itu baru kita tahu setelah kejadian. Sebelum takdir, silakan berdoa. Silakan berikhtiar sesuai kemampuan kita. Banyak sesuatu hal yang bukan karena kerja kita, tapi Allah kasih, dihargailah bagi kita. Contoh misalnya, saya kasih gambaran Hajar. Kalau kita mau tambah Indonesia Siti Hajar. Saat Ismail kehausan, apa yang dilakukan oleh Hajar? Koyo ono banyu lari. Iki wae gak ono. Nek ono lari lagi.
Apa mengeluh selama 7 kali lari Safa Marwah itu? Tidak mengeluh. Kemudian protes, ya Allah, saya ini melaksanakan tugas Engkau ya Allah, kok saya masih tersiksa kayak gini ya Allah? Saya ini istrinya Nabi ya Allah. Nggak ada kayak gitu. Terus dia laksanakan. Tapi begitu 7 hari sudah pol 7 itu artinya kan banyak usahanya. Lalu Allah kasih lewat siapa? Yang tidak disangka, kaki Ismail. Apa dari usahanya? Enggak. Dari kaki Ismail, bayi yang kemungkinan tidak mungkin bisa mengeluarkan air, tapi Allah menurunkan lewat malaikat Jibril melalui kaki Ismail itu. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Jadi yang sesuatu yang kita terima, baik yang sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi mengantarkan dekat kepada Allah, bersyukurlah itu. Ya, bersyukurlah. Kalau sebaliknya dapat sesuatu yang sesuai keinginan kita atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, tapi kok malah menjauh dari Allah, berkurang ibadah kita, istighfar, segera istighfar. Berarti sesuatu itu lagi tidak baik untuk kita. Ya. Tuh. Terima kasih Ustaz dan moderator. Kaitannya dengan surat Al-Haqqah, bahwa di sana diterangkan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, bahwa pula Al-Quran itu sebagai pelajaran hidup. Yang jadi pertanyaan kami, bahwa di akhirat nantinya yang Yaumul Qiyam itu sendiri yang akan memberi syafaat, diantaranya itu Kanjeng Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran. Ya. Lantas yang jadi ganjalan di kami, apakah nantinya Al-Quran itu dibentuknya berupa makhluk atau kitab itu sendiri? Mohon berbentuk apa? Al-Quran itu nantinya akan diwujudkan dalam makhluk atau kitab itu sendiri? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Saya belum lihat itu. Belum dapat penjelasan nanti Al-Quran itu wujudnya apa. Karena gini, saat Quran diturunkan itu dalam bentuk, bukan dalam bentuk kitab, dalam bentuk qaul, dalam bentuk perkataan. Ya, di Rasulullah itu dipersiapkan memang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi yang diterima dia langsung dari Allah. Di Al-Quran turunnya kan masa kitab belak dulu, enggak, tapi berupa qaul, dihafal. Dia orang Arab itu yang istimewa bukan karena nggak bisa nulis, bukan, tapi orang yang hafalannya banyak, itu yang istimewa, gitu ya. Yang istimewa, paling banyak hafalannya, paling hebat. Dan Rasulullah kan di situ diturunkan lewat itu. Nah, yang berupa sekali langsung, ada yang menjelaskan satu kitab itu ke langit dunia, Baitul Izzah itu satu kitab, ya, satu kitab. Kemudian dibuka seperti ini. Nah, nanti gambarannya saat memberikan syafaat, apakah berwujud Al-Quran terus ngomong, sama dengan tangan kita nanti. Kan nanti tangan kita akan berbicara. Apa langsung ono mulute ngomong misalnya. Ya, terus muncul tangi ngomong, berbentuk jadi orang ngomong, terus berubah lagi jadi tangan, apa kayak gitu misalnya. Akan tidak. Tapi kita sementara ini kita terima dulu bahwa Al-Quran nanti akan memberikan syafaat, ya, seperti hadis yang saya baca tadi. Bentuknya kayak apa? Gak usah wis, gak usah dipikir sih wis. Apa bentuknya ganteng, apa lanang wedok, gak usah sih lah, ya, gak usah. Nanti kita buktikan, mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan Rasulullah SAW. Itu Panang ya. Saya belum tahu. Nanti mudah-mudahan kalau ada, ya, ada yang menafsirkan. Ya. Yang terakhir, mari Pak Edi, yang dari 5 menit ya. Di surat Al-Haqqah ayat 46, Ustaz. Summa laqata'na minhul watin. Ini mohon penjelasan, Ustaz. Maksudnya kalau artinya secara literal, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Ini gimana, Ustaz? Terus yang kedua, masalah asbabul wurudnya atau asbabul nuzulnya mungkin secara garis besar, Ustaz, turunnya surat Al-Haqqah ini, Ustaz. Terus yang ketiga, Ustaz, ada satu hadis bahwa di
di surga, penduduk surga itu nanti bahasanya bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, tapi yang jelas mungkin bahasa Arab. Ini gimana kita memahami apa hadis ini, Ustaz? Ya. Ya. Di sumala qata'na minhul watin itu sebuah berita atau sampaian dari Allah bahwa kalau sampai Nabi Muhammad itu membuat perkataan yang disandarkan kepada Allah, dia mengaku bahwa itu ucapannya, kemudian disandarkan bahwa itu wahyu Allah, gitu ya. Maka nanti Nabi Muhammad summala qata'na minhul watin, itu maksudnya gitu. Tapi tidak, ini kan tidak. Itu hanya memberitahukan kepada orang Quraisy bahwa Nabi Muhammad itu bersih. Yang diterima itu ya itu yang disampaikan. Tidak dikurangi juga tidak ditambah. Kalau sampai melakukan mesti akan diazab oleh Allah. Mesti akan diazab. Karena sudah tidak amanah lagi. Wong ini bukan wahyu dikatakan wahyu. Itu maksudnya ancaman dari tsumma qata'na minhul watin. Nah, kalau asbabun nuzul dari surat Al-Haqqah itu tadi itu yang saya bacakan tadi, termasuk kejadian Umar yang menerima pertama bagaimana takjubnya terhadap Al-Qur'an. Itu surat Al-Haqqah. Yang pertama kali diterima oleh Umar Al-Qur'an itu surat Al-Haqqah. Baru setelah itu mendengarkan surat Toha yang mengantarkan menjadi masuk Islam. Tapi sebelumnya sudah masuk itu. Sudah masuk. Sudah menghunjam kata Umar di dalam hatinya. Orang mau berubah, mau pindah, itu kan nggak mudah, Pak. Coba orang-orang yang misalnya di luar Islam, itu apa langsung terima Islam, langsung masuk Islam? Kan enggak itu. Dipikir dulu, hatinya itu kan menolak antara iya sama tidak, kan terus perang itu kan. Terus perang, baru setelah itu mantap baru jadi Islam. Nah, perjalanan Umar kayak begitu. Dia sepengetahuan saya, jadi asbabul nuzulnya ini termasuk tentang Umar ini, surat Al-Haqqah ini. Ya. Dan yang berikutnya tentang bahasa Arab. Apa? Ya ada di hadis insya Allah nanti penduduk surga itu bahasanya bahasa Arab. Apa bisa semua? Ya iso, mesti iso. Ya. Ada kuncinya. Kuncinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung iso, Pak. Langsung iso. Apa ada penerjemahnya? Ya kalau neng donya ono penerjemahnya ya. Kalau nanti di sana insya Allah langsung bisa. Wong Nabi kita aja langsung bisa, langsung masuk kan. Kalau Allah mengendaki kan langsung iso kabeh. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit. Termasuk pernah nggak berpikir bahwa apa itu? Dulu bahasanya kan satu tuh. Dari Nabi Adam kan cuma satu. Iso berubah kayak bahasa Cina. So, waduh nemen. Di Indonesia kan beda itu. Siso karo iso. Sisone siso. Coba Indonesia apa bahasa Jawa sampai bahasa Madura itu beda. Kok iso berubah piye sih? Berubahnya itu loh. Pernah mikir nggak? Saya itu pernah mikir itu. Piye yo? Kan satu dulunya kan sama satu. Kok iso terus disepakati bahasanya dadi ngene. Termasuk tulisan itu. Ono tulisan Jepang, ono tulisan Arab, ono tulisan Arab jelas ya. Tulisan Jepang, tulisan Inggris, alfabet ono Jawa barang. Iku piye dhisik sing nyetapno iki? Bisa muncul lah. Ini juga perlu apa? Ya itu. Mudah sekali Allah merubah kayak gitu ya. Tinggal kalau Allah kan tidak perlu ruang belajar atau apa. Tinggal apa? Kun fa yakun. Oke, itu. Tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz bahwa nanti kita di surga itu dengan bahasa Arab dan otomatis sudah bisa kita ini berkomunikasi. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ada pengumuman dari Takmir bahwa besok akan diisi dengan kajian ilmu ini oleh Ustadz Habib Hamzah. Bagi yang ada kesempatan mohon kehadirannya. Dan pada hari ini juga ada sedekah dari Pak Haji Anwar. Ya moga-moga apa yang disedekahkan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin.
Dan kita juga mari kita doa. Kemarin itu kita juga silaturahmi di rumah Pak Ustadz Arif, bahwa Pak Arif sudah ada perkembangannya, sudah bisa jalan, dan kita doakan semoga bisa kumpul kembali bersama kita dengan jamaah. Saya rasa demikian apa yang kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.